Cahaya keunguan yang dipancarkan dari cincin jiwa ketiga Huang Zheng tampaknya sangat lembut. Namun, aura menyeramkan perlahan muncul darinya. Matanya berubah menjadi merah darah dan dia mengeluarkan bisikan bernada rendah. Dengan tubuhnya di tengah, lapisan cahaya hitam keunguan menutupi sekelilingnya hingga diameter 30 meter. Descent Darkness. Jiwa bela diri Huang Zheng tidak dianggap sangat kuat di antara penguasa jiwa jahat. Itu disebut hamba jahat, jiwa bela diri berbentuk manusia yang aneh. Menurut Gereja Roh Kudus, jiwa bela diri seperti itu datang dari roh pembalasan setelah manusia meninggal. Ketika roh pembalasan terkontaminasi dengan ki jahat langit dan bumi, itu akan menjadi keberadaan yang sangat istimewa. Itu menjadi hamba jahat yang bisa membahayakan makhluk hidup melalui resonansinya dengan ki jahat langit dan bumi. Begitu hamba jahat memasuki perut wanita hamil, jiwa bela diri ini akan tercetak di tubuh janin. Namun, wanita hamil akan mati selama persalinan, dan darahnya akan menyehatkan hamba jahat ini, yang perlahan-lahan akan terbentuk di tubuh janin. Namun, hamba jahat tidak dianggap sangat kuat di antara tuan jiwa jahat. Mereka bahkan dianggap sebagai salah satu jiwa bela diri yang paling lemah. Itu jauh lebih rendah daripada naga tulang, kekejian, atau raja kerangka. Ini juga alasan mengapa Huang Zheng memilih untuk menjadi insinyur jiwa di Gereja Roh Kudus, dan bukan guru jiwa jahat murni. Dia tidak akan unggul sebagai tuan jiwa jahat. Sementara hamba jahat tidak terlalu kuat, itu masih dianggap sebagai jiwa bela diri yang jahat. Itu terutama tambahan di alam, dan melepaskan segala macam keterampilan jiwa yang diisi dengan aura jahat untuk melemahkan lawan-lawannya, yang secara tidak langsung memperkuat dirinya sendiri. Pada saat ini, Huang Zheng melepaskan keterampilan jiwa tipe pembantu dari Evil Servant yang disebut Darkness, Descent. Dalam domain tertentu, itu akan sangat mempengaruhi visi lawannya, dan aura jahat dari keterampilan jiwa ini akan menyerang tubuh lawannya. Efek keturunan kegelapannya bahkan lebih besar di malam hari. Memang, Ye Gui tiba-tiba merasakan segalanya menjadi gelap di sekitarnya. Dia tampak sedikit panik ketika dia tidak bisa melihat Huang Zheng dengan jelas. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan melambaikan pedangnya di depan tubuhnya. Meskipun dia memblokir serangan Huang Zheng, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Huang Zheng mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Cincin jiwa kelimanya juga menyala. Dia adalah orang yang sangat tenang. Begitu dia mendapatkan keuntungan, dia tidak akan pernah membiarkan lawannya membalik meja padanya. Cincin jiwa hitam 10.000 tahunnya menyebabkan lingkungan menjadi lebih menakutkan. Lapisan kabut hitam keunguan mulai naik dari tanah. Kabut tebal ini mulai menelan Ye Gui. Gerakan Ye Gui melambat, dan gelombang aura menyeramkan terus memasuki tubuhnya. Proyeksi cahaya kuning muncul di belakangnya, tetapi proyeksi ini sudah terkoyak oleh kabut hitam keunguan. Ekstraksi spiritual. Sementara itu adalah keterampilan jiwa tipe tambahan, itu masih keterampilan jiwa 10.000 tahun. Itu bisa sangat memengaruhi semangat lawan. Jika kultivasi lawan terlalu rendah, rohnya akan benar-benar terlepas, dihancurkan, dan berubah menjadi makanan untuk hamba jahat Huang Zheng. Huang Zheng biasanya menyerang orang-orang biasa. Mereka yang menderita di bawah ekstraksi spiritualnya biasanya akan berubah menjadi sayuran setelah mereka kehilangan semangat. Cahaya dari cakarnya menjadi lebih kuat sekarang. Pisau cahaya meter panjang ditembakkan ke arah Ye Gui. Kamu menginginkan hidup aku? Kamu bisa mati di bawah cakar soul chasing aku dulu. Tanpa tubuhmu, aku akan menghancurkan jiwamu. Roh seorang kaisar jiwa harus lezat. Kultivasi aku akan naik beberapa level lagi. Ekspresi campuran keganasan dan kegembiraan muncul di wajah Huang Zheng. Untuk memastikan bahwa serangannya fatal, ia bahkan menambahkan lapisan hitam keunguan yang tebal ke cakarnya. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, Darkness Touch. Itu adalah racun mematikan yang diisi dengan unsur kegelapan. Ye Gui akan dibunuh. Tampaknya ditakdirkan bahwa aliansi Dusquater akan memenangkan pertandingan ini, dan pada akhirnya, seluruh turnamen. Namun, ada satu orang yang tidak setuju, Shangguan WR. Senyum dingin dan menghina muncul di wajahnya. Dia tahu siapa yang mendukung aliansi Dusquater, dan karena itu dia siap melawan tuan roh jahat. Aliansi Dusquater telah menyiapkan harta yang berharga dan langka untuk Huo Yu Hao, tetapi aliansi bersama juga menyiapkan sesuatu. Tubuh Ye Gai yang sebenarnya tampaknya linglung sekarang. Namun, ujung pedangnya tiba-tiba melonjak ke atas sebelum berbalik tepat ketika cakarnya hendak menyerangnya. Tiba-tiba, 7 bintang emas di pedangnya bersinar,
dan cahaya keemasan intens memancarkan cahaya putih suci menyebar. Kabut hitam keunguan yang menyerang rohnya di belakangnya menjerit tragis. Seketika, kabut menghilang, dan kegelapan di sekitarnya juga menghilang. Ding! Pedang Ye Gui menghantam pusat cakar Huangzheng, menghalangi mereka. Roh di belakangnya kembali ke posisi sebelumnya juga. Dia juga mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Ekstraksi spiritual Huangzheng diatasi, dan hamba jahat Huangzheng bergetar. Hamba jahatnya terhubung langsung dengan rohnya sendiri. Meskipun dia tidak terluka, dia juga terpana. Setelah ini, cahaya putih keemasan suci menghantam tubuhnya. Huangzheng hanya merasakan kehangatan menelannya. Asap hitam keunguan mulai naik dari tubuhnya. Ketika tubuhnya bergetar hebat, dia menjerit tragis dan mulai terhuyung mundur. Itu adalah cahaya suci, penuh dengan aura kekudusan. Kali ini, bahkan wakil pemimpin gereja Roh Kudus tidak bisa tetap duduk di area istirahat. Cahaya suci adalah kutukan dari penguasa jiwa jahat. Apakah jiwa bela diri Ye Gui adalah elemen suci yang langka? Ye Gui tidak akan menjawab pertanyaannya. Saat dia melangkah maju, dia memotong pedangnya. Pada saat yang sama, cincin jiwa hitam kelimanya bersinar. Semangatnya menerima peningkatan, dan kekuatannya yang menakutkan melonjak. Niat suci terungkap di wajah Ye Gui. Pada saat ini, penyamarannya sebelumnya meleleh. Ya, dia adalah elemen suci yang langka. Dia bahkan bukan dari Common Alliance. Dia telah bergabung dengan turnamen ini untuk menargetkan tuan roh jahat dari aliansi Duskwater menggunakan aliansi bersama. Master jiwa jahat sangat mahir dalam melukai roh yang hidup untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Sedangkan seorang guru jiwa yang memiliki elemen suci, seperti Ye Gui, paling mahir membunuh master jiwa jahat untuk memperkuat dirinya sendiri. Penampilan suci Ye Gui juga menggerakkan Huo Yuhao. Semangatnya telah mencapai tahap yang sangat intens saat ini. Cahaya keemasan putih yang dipancarkannya menerangi seluruh panggung. Bahkan kegelapan di langit hampir tampak diambil alih. Ini, suci. Elemen suci berbeda dari cahaya, mereka adalah dua keberadaan yang berbeda. Namun, elemen suci jauh lebih efektif melawan kejahatan daripada elemen ringan. Tangan kanan Ye Gui telah berubah menjadi putih keemasan sekarang. Cahaya pedang yang kuat juga menelan pedangnya pada saat ini. Pada saat yang sama, dua sayap putih berbulu muncul di belakangnya. Dia mengarahkan pedangnya ke depan, dan cahaya pedangnya menelan tubuh Huangzheng. Keterampilan jiwa kelima, pedang suci. Malaikat. Jiwa bela dirinya adalah malaikat. Tidak heran dia dari elemen suci. Malaikat disembah oleh sekte di masa lalu. 10.000 tahun yang lalu, pendahulu dari Martial Soul Hall adalah gereja. Gereja sangat kuat karena mereka memiliki kekuatan suci. Pada saat itu, ada banyak binatang buas dengan garis keturunan jahat. Gereja membersihkan mereka, yang membuat mereka mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Namun, binatang buas roh jahat mulai menghilang, dan pengaruh gereja mulai berkurang. Karena mereka kehilangan lebih banyak talenta, mereka segera digantikan oleh Martial Soul Hall. Pedang putih keemasan Ye Gui melintas, dan dia berdiri dengan arogan di atas panggung, sendirian. Huangzheng dan alat jiwanya sama sekali lenyap sama sekali. Huo Yuhao tidak bisa mengendalikan diri ketika melihat adegan ini. Ini memang era para pahlawan. Malaikat suci yang telah hilang selama bertahun-tahun akhirnya muncul kembali. Sampai batas tertentu, jiwa bela diri suci adalah ekstremitas. Hanya saja Ye Gui terlalu gegabah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aliansi umum dapat melindunginya? Mungkin jika dia mendapat dukungan dari organisasi yang kuat seperti Gereja Roh Kudus. Selain itu, dia telah meremehkan betapa takutnya tuan-tuan roh jahat terhadap jiwa bela dirinya. Aku takut. Saat Huo Yuhao berpikir ke titik itu, auranya menjadi sedikit dingin. Wakil pemimpin dan 4 tetua Gereja Roh Kudus berdiri pada saat yang sama. Bagi mereka, jiwa bela diri yang suci dapat mengancam eksistensi gereja. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Dia hampir tidak bisa merawat dirinya sendiri sekarang. Bahkan jika dia ingin membantu Ye Gui, dia tidak bisa. Apa yang harus aku lakukan? Pada titik ini, wakil ketua mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Mari kita bicara ketika turnamen selesai." Iya. Keempat tetua langsung mengakui kata-katanya. Namun, mereka tahu bahwa Ye Gui dikutuk. Bukan hanya Ye Gui.
Bahkan Shangguan Wei bisa merasakan tatapan menyeramkan yang datang dari aliansi Dus Squatter. Shangguan Wei merasakan firasat. Apakah aku salah menggunakan Ye Gui untuk berurusan dengan aliansi Dus Squatter? Lupakan saja, keluarga kekaisaran mendukung aku. Tidak peduli seberapa arogan para penguasa jiwa jahat ini, pasti mereka tidak akan berani mengacaukan keluarga kekaisaran. Namun, Shangguan Wei tidak menyadari bahwa setiap orang memiliki garis bawah yang tidak dapat dilewati. Ini juga berlaku untuk Tuan Jiwa Jahat. Ye Gui dipenuhi dengan energi positif. Pada titik ini, jelas bahwa dia adalah satu-satunya di antara 3 wanita yang tidak mengekspos kulitnya. Dia mengarahkan pedangnya ke arah aliansi Dus Squatter, tampak sombong dan menghina. Ujung pedangnya bergetar lembut, dan menunjuk ke arah alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao. Gadis ini tidak tahu batas kemampuannya. Dia benar-benar mencoba memprovokasi aku. Huo Yuhao sedikit terdiam. Dia benar-benar tak kenal takut. Bagaimana aliansi bersama dibandingkan dengan Gereja Roh Kudus? Aku akan membunuhnya untuk membalas saudara Huang. Seru Huo Yuhao. Dia bergegas ke atas panggung. Saat dia menyerang, dia juga memblokir tetua ketiga, yang akan mengambil tindakan. Saat ia melompat, Huo Yuhao tiba di panggung sekali lagi. Dia mengambil langkah besar menuju Ye Gui. Ye Gui mendengus, "Tuan Jiwa Jahat, aku pasti akan membunuhmu dengan pedangku." Setelah membunuh Huang Zheng, kultivasinya meningkat secara signifikan. Kekuatan jiwanya yang telah terkuras sebelumnya juga telah diisi ulang. Pada saat ini, dia meledak dengan percaya diri. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia masih berkata, "Aku akan melihat apakah kamu mampu melakukannya." Sebagai ketua hakim, Ye Yulin memasang ekspresi muram di wajahnya sekarang. Ketika Ye Gui mengungkapkan malaikat suci, dia sangat terkejut. Namun, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Huo Yuhao. "Gadis yang bodoh. Mengapa kamu mengungkapkan elemen suci kamu di depan tuan-tuan roh jahat, mengingat bahwa kamu hanyalah jiwa yang masih muda menguasai diri sendiri? Apakah kamu tidak mencari mati? Jika aku menemukan kekudusan kamu sebelumnya dan merujuk kamu kepada Yang Mulia, kamu akan menjadi kartu truf masa depan dalam berurusan dengan Gereja Roh Kudus. Bukankah itu hebat? Namun, aku takut sekarang." Ye Yulin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia sudah memikirkannya. Orang-orang dari Gereja Roh Kudus pasti akan melakukan sesuatu sekarang. Karena ini masalahnya, aku akan membantu mereka. Setelah Tang Wu tidak bisa bertahan lagi, aku akan mengakhiri pertarungan. Bagaimanapun, Gereja Roh Kudus akan menimbulkan masalah, dan aku harus menyelamatkan Tang Wu. Aku tidak bisa membiarkannya terluka oleh malaikat suci ini. Saat ia memikirkan hal ini, Ye Yulin membentuk rencana di benaknya. Dia melayang sekali lagi dan berteriak, "Pertarungan dimulai." Kali ini, dia bahkan tidak menyuruh kedua belah pihak untuk mundur. Karena turnamen sudah pada tahap yang intens, dia membiarkannya berlanjut. Pedang Ye Gui bergetar sedikit, dan dia mengarahkan ujung pedangnya ke Huo Yuhao. Namun, suara halus terdengar di telinganya saat ini. "Bagaimana kamu dapat mengungkapkan kekudusan kamu di depan Gereja Roh Kudus? Apakah kamu benar-benar berpikir Common Alliance dapat melindungi kamu?" Suara tiba-tiba ini menyebabkan Ye Gui sedikit terkejut. Meskipun dia tidak lambat, dia mulai sedikit ragu. "Siapa yang bicara padaku? Mengapa itu terdengar seperti di kepala aku? Ini aku, lawanmu." Saat Huo Yuhao berbicara dengannya, dia dengan cepat meluncur kembali dan menghindari pedangnya. Ye Gui tertawa dingin dan berpikir dalam hati. Ini pasti salah satu trik licik yang coba dimainkan oleh penguasa roh jahat. Itu bukan plot. Ada 5 individu yang kuat dari Gereja Roh Kudus di sana. Kelima dari mereka semua setidaknya adalah title Douluo, dan salah satunya bahkan Douluo Transcendent. Apakah kamu pikir Common Alliance dapat melindungi kamu? Pada jarak yang sangat dekat, Huo Yuhao bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan Ye Gui. Dalam jarak 10 meter, dia hampir bisa membaca pikirannya. Tentu saja, ini juga karena Ye Gui tidak mengaktifkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk melawannya. Ye Gui mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah, dan pedangnya membentuk garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis cahaya ini menelan Huo Yuhao, tapi dia terkejut ketika dia berpikir sendiri. "Kamu bisa merasakan apa yang aku pikirkan? Jiwa bela diri utama aku adalah tipe spiritual." Huo Yuhao menjawab secara mental. "Selama kamu tidak terlalu menentang aku
Aku bisa merasakan gelombang dalam pikiran kamu dan menilai apa yang kamu pikirkan. Saat dia berbicara, dia melakukan Ghost Shadow Perplexing Track-nya menggunakan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Alat jiwanya dengan cepat mundur, dan dia menghindari serangan Ye Gui. Kenapa aku harus percaya padamu? Ye Gui mendengus dingin. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia berkata, sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana meyakinkan kamu. Namun, aku dapat meyakinkan kamu bahwa Gereja Roh Kudus adalah musuh bersama kita. Aku lebih bertekad untuk menyingkirkan mereka daripada kamu. Namun, mereka sangat berpengaruh, dan itu tidak akan mudah. Jika kamu ingin aku membuktikannya kepada kamu, aku hanya bisa melakukannya dengan mengalahkan kamu sebelum memikirkan cara untuk menyelamatkan kamu. Ye Gui mengangkat alisnya dan berpikir dengan jijik, kamu ingin mengalahkanku? Tidak mungkin bahkan jika kamu adalah master jiwa jahat. Huo Yuhao merasa sangat tidak berdaya ketika dia menjawab, kebanggaanmu akan menyakitimu. Tumbuh. Mari membuat kesepakatan. Jika aku mengalahkan kamu, kamu akan mendengarkan pengaturan aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kamu. Kamu perlu memahami bahwa elemen suci kamu adalah ancaman besar bagi tuan-tuan jiwa jahat ini. Mereka akan berusaha menyingkirkanmu sebelum kau menjadi benar-benar kuat. Baik. Aku akan mendengarkan kamu jika kamu mengalahkan aku. Wajah Ye Gui dipenuhi dengan penampilan arogan meskipun dia berpikir seperti itu. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah karena lumpuh. Dia telah mengamatinya sebelumnya. Dia terkejut bahwa dia bisa menciptakan alat jiwa berbentuk manusia, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia adalah pasangannya. Huo Yuhao berhenti bicara. Saat dia mundur, dia tiba-tiba meninju tinjunya. Seketika, Ye Gui merasa seolah-olah tidak ada lagi orang di depannya. Sebaliknya, itu adalah gunung besar. Tinju emas keemasan tumbuh lebih besar tepat di depan matanya. Cahaya putih keemasan yang kuat naik dari tubuhnya. Pedangnya menembakkan cahaya. Saat dia mengarahkan ujung pedangnya ke depan, dia berhasil menusuk tinju Huo Yuhao. Ding! Dalam hal kultivasi, keduanya memiliki jiwa bela diri ultimate. Kekuatan jiwa Huo Yuhao masih lebih lemah daripada Ye Gui bahkan dengan peningkatan jiwa bela diri kembarnya. Namun, Soul Power Amplifiernya sekarang bekerja dengan sangat baik. Saat kekuatan jiwa mereka berbenturan, seorang pemenang tidak dapat ditentukan. Ye Gui hanya merasakan gelombang spiritual yang sangat besar datang ke arahnya. Dia merasa akan dihancurkan oleh aura keturunan penguasa Huo Yuhao. Saffron Descent Huo Yuhao telah dimodifikasi, dan berbeda dari versi asli yang telah diwariskan oleh tetua MU kepadanya. Itu juga mengapa Huo Yuhao tidak takut membiarkan anggota Gereja Roh Kudus menyaksikannya. Pada saat yang sama, keturunan Saffronnya masih sangat kuat bahkan tanpa Dewi Cahaya untuk melepaskannya. Efek dari kekuatan spiritual dalam keturunan penguasanya jauh lebih unggul daripada kekuatan jiwanya, yang mewakili perbedaan terbesar dari keturunan penguasa asli. Namun, Ye Gui tidak seperti Lan Ruoruo. Ketika dia membuka sayapnya yang berbulu, Huo Yuhao merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya telah menemui penghalang suci, dan dia benar-benar terisolasi. Namun, tinjunya juga menghentikan serangan Ye Gui. Dia memaksanya untuk mundur setengah langkah. Dia memanfaatkan kesempatan ini, dan auranya tiba-tiba berubah. Halo lingkaran keabu-abuan muncul di bawah kakinya, dan matanya juga berubah menjadi abu-abu. Cincin jiwa keabu-abuan? Ye Gui juga kaget. Dia belum pernah melihat cincin jiwa seperti itu. Itu tidak normal, dan dipenuhi dengan aura jahat. Itu hanya bisa menjadi milik Tuan Roh Jahat. Kamu pembohong. Kamu jelas seorang master jiwa jahat, Ye Gui berpikir sendiri dengan marah. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia berkata, jika aku tidak melakukan sesuatu seperti ini, apakah kamu pikir aliansi Duskwater dan Gereja Roh Kudus akan mempercayai aku? Ingat saja kesepakatan kita. Jika aku mengalahkanmu, kamu harus mendengarkan aku. Hati-hati. Jelas bahwa kepercayaan Ye Gui pada Huo Yuhao sangat berkurang ketika dia melepaskan aura seorang ahli nujum. Pedangnya bergetar, dan dia membuka sayapnya. Bulu-bulunya memancarkan lapisan kabut cahaya putih keemasan. Dia tampak transparan dari cahaya yang intens. Dia dipenuhi dengan aura kekudusan yang tebal. Dia mengarahkan pedangnya ke depan, menyebabkan garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah Huo Yuhao. Ketika mereka melihat adegan ini, semua tuan roh jahat di bawah panggung berubah suram.
Bahkan mereka merasa sedikit tidak nyaman di hadapan kekuatan suci murni ini. Ye Gui hanya malaikat bersayap dua, tapi dia sudah sangat kuat. Ketika kultivasinya tumbuh menjadi 7 cincin dan dia mendapatkan tubuh bela diri sejati jiwa, dia mungkin menumbuhkan 2 sayap lainnya. Ketika dia mencapai 9 cincin, dia bahkan mungkin memiliki 6 sayap. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi musuh yang sangat kuat bagi Gereja Roh Kudus. Selanjutnya, penampilan Ye Gui juga mengganggu pengaturan Gereja Roh Kudus. Jika dia memenangkan kompetisi secara keseluruhan, aliansi Dusquater hanya bisa menyerah mengendalikan logam langka di Kekaisaran Sun Moon. Meskipun mereka didukung oleh kekuatan Gereja Roh Kudus, mereka tidak dapat melakukannya dengan paksa. Bagaimanapun, Su Tianran akan mendukung mereka, apapun yang terjadi. Namun, menyinggung militer dan kaum bangsawan tidak akan cocok dengan kepentingan Gereja Roh Kudus ketika perang semakin dekat dan dekat. Sekarang masalah apakah Huo Yuhao bisa menang. Wakil pemimpin sudah memikirkan ini. Begitu Huo Yuhao berada dalam situasi bencana, dia akan mencoba yang terbaik untuk campur tangan. Meskipun dia akan menyinggung dua pihak lainnya, itu lebih baik daripada benar-benar kehilangan muka. Sungguh cahaya suci yang kuat. Huo Yuhao kagum. Aura suci Ye Gui membuatnya merasa seolah-olah dia tenggelam dalam kehangatan. Namun, kehangatan ini berusaha untuk merusak tubuhnya. Jika dia benar-benar seorang penguasa jiwa jahat, kemampuannya akan sangat lemah. Huo Yuhao dengan cepat mundur dan menggunakan tangan kanannya untuk meniru gerakan mengangkat di udara. Dia terus mengandalkan Soul Power Amplifiernya untuk memperkuat dirinya sendiri. Sebuah tongkat panjang muncul di telapak tangannya. Cincin jiwa keabu-abuan yang naik dari bawah kakinya terus bersinar terang. Setelah ini, dengan cepat berubah menjadi emas. Saat cahaya keemasan muncul, alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao juga berwarna emas. Emas ini berbeda dari emas Saverness Descent-nya. Emas ini jauh lebih gelap, tetapi diisi dengan aura cahaya. Pada titik ini, Ye Gui dan para penguasa jiwa jahat di bawah panggung semua tercengang. Mengapa dia dipenuhi dengan aura cahaya sekarang, meskipun dia kelihatannya dikelilingi oleh energi jahat sebelumnya? Bagaimana dia bisa melakukan trik ini? Sama seperti penguasa jiwa jahat ortodoks semua terkejut, dan wakil pemimpin bergerak maju satu langkah, pembacaan mantra yang bernada rendah terdengar dari panggung. Saat Huo Yuhao mengarahkan tongkatnya ke langit, bola api putih pucat muncul di udara. Dengan cepat berubah menjadi sosok yang muncul tepat di depannya. Sebuah perisai putih turun untuk menghalangi cahaya suci datang ke arahnya. Wakil pemimpin menghentikan semua gerakan ketika dia melihat sosok ini. Itu adalah sosok Huang Zheng. Namun, ekspresinya sangat kaku pada saat ini. Dia tampak sangat halus, jelas, dia dalam bentuk rohaninya. Namun, Huo Yuhao menggunakan rohnya untuk memblokir lampu pedang Ye Gui. Roh-roh yang mengendalikan selalu menjadi sesuatu yang sangat ahli menguasai roh-roh jahat. Namun, mengapa dia dipenuhi dengan aura cahaya sebelumnya? Bahkan wakil ketua pun bingung pada saat ini. Ye Gui merasakan yang terbaik. Dia menemukan bahwa keterampilan jiwa pertamanya, penerangan cahaya suci, telah kehilangan efeknya pada Huo Yuhao ketika cincin jiwanya berubah menjadi emas. Cahaya sucinya seharusnya memiliki efek langsung pada tuan-tuan roh jahat, tetapi itu sama sekali tidak berguna melawan Huo Yuhao. Dia memblokirnya dengan kekuatan jiwanya. Sementara roh Huang Zheng dihancurkan oleh lampu pedangnya, Huo Yuhao masih ditawari waktu penyangga. Huo Yuhao membacakan mantra sepanjang waktu ini, dan stafnya tidak berhenti bergerak. Saat dia mengarahkannya ke tanah, cakar tulang emas mulai memanjang dari tanah. Mereka menggapai Ye Gui. Ye Gui menyapu pedangnya untuk menghancurkan mereka. Dia mengepakkan sayapnya dan segera naik ke udara. Huo Yuhao menyapu lengan kanan alat jiwanya ke depan. Garis cahaya keemasan melintas, dan beberapa sosok emas redup yang ditutupi oleh cahaya putih pucat muncul di depannya. Mereka lices tinggi dan besar, mengenakan ekspresi kaku dan benar-benar cacat. Ada 7 dari mereka, masing-masing memegang tongkat tulang. Setelah lices muncul, mereka mengepung Huo Yuhao dan membuat suara-suara aneh. Pada saat yang sama, mereka mengangkat staf mereka tinggi-tinggi. Electrolus pernah mengatakan kepada Huo Yuhao bahwa sihir undead dan sihir necromantik berbeda dan melibatkan kemampuan yang berbeda, tetapi Electrolus memiliki spesialisasi dalam kedua kategori. Sihir necromantik umumnya melibatkan 5 komponen berbeda: mantra, racun, panggilan, kegelapan, dan alkimia. Dari semua ini, Electrolus paling mahir dalam aspek mantra dan pemanggilan.
Dikombinasikan dengan penelitian mendalam tentang sihir mayat hidup, ia berhasil membuat prestasi besar. Electrolus juga sangat mahir dalam semua jenis pemanggilan, serta ritual spiritual. Jika Electrolus masih hidup, dia akan berperingkat lebih tinggi dari Kaisar Naga Douluo Longxiayao, yang merupakan Douluo utama. Selain itu, ia pernah menantang sebuah kerajaan dengan sihir necromantik dan menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Electrolus telah mencapai pencerahan setelah perbuatan itu, dan kemudian bahkan melakukan serangkaian tes pada kehendak Huo Yuhao sebelum dia meneruskan sihir necromantik padanya. Pada saat yang sama, ia juga membantu Huo Yuhao menyelesaikan banyak masalah yang pernah ia hadapi sendiri. Apa yang dia tinggalkan untuk Huo Yuhao adalah sihir necromantik tipe cahaya murni. Itu ditemukan oleh Electrolus, dan juga alasan mengapa dia menambahkan kata divine di depan necromancer dalam gelarnya. Mati. Sama seperti para anggota gereja Roh Kudus bertanya-tanya apakah Huo Yuhao adalah seorang penguasa jiwa jahat karena aura cahaya yang dia lepaskan, Ye Gui juga mengungkapkan tatapan dingin di matanya ketika dia melihat liches ini. Dia mengangkat pedangnya di atas kepalanya, dan cincin jiwa keduanya bersinar. Sebuah proyeksi malaikat bersayap 6 melintas di belakangnya. Cahaya pedangnya tiba-tiba membesar, dan bilah pedangnya menjadi membutakan. Tidak ada yang berani melihat langsung ke sana. Sinar pedang besar menerangi panjang 1 meter dan sepertiga dari lebar itu turun dari langit dan menebas ke kepala Huo Yuhao. Slash hantu suci. Itu adalah keterampilan jiwa kedua dari malaikat sucinya. Ketika serangan ini muncul, Huo Yuhao merasa seolah-olah itu telah mengunci rohnya. Sinar pedang yang menakutkan berubah menjadi busur yang turun dari langit. 7 liches di sekitar Huo Yuhao selesai bersatu dengan mantranya. Celah emas tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan kepala putih pucat tiba-tiba mencuat keluar dari celah ini. Secara akurat, itu bukan kepala, melainkan tengkorak besar sebagai gantinya. Mereka yang telah menyaksikan pertarungan antara sekte Tang dan sekte hantu suci di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental dengan mudah mengenali bahwa itu adalah tengkorak naga tulang. Selain itu, tengkorak ini setidaknya 5 kali lebih besar dari tengkorak naga tulang yang telah diubah oleh Yan Feng. Naga tulang dewasa. Para penguasa jiwa jahat segera mengenali apa itu. Api spiritual emas terang membakar di mata naga tulang dewasa ini. Anehnya, itu dipenuhi dengan aura cahaya. Api spiritual emas itu seperti cairan saat mengalir di tulang pipinya. Saat tengkorak itu bergerak ke atas, ia mengaum dengan pelan. Suara retak yang jelas bergema. The Holy Ghost Slash memukul tengkorak naga dengan paksa. Namun, cahaya suci menghilang, dan tidak ada yang terjadi pada tengkorak. Api spiritual masih menyala. Tiba-tiba, tengkorak itu membuka mulutnya dan meludahkan bola naga emas redup. Setelah itu, tengkorak itu mundur ke celah. Ye Gui tidak menyangka lawannya begitu sulit. Slash hantu sucinya tidak berpengaruh. Ketika api naga muncul, aura tegasnya menyebabkan cahaya suci di sekitarnya menjadi tidak stabil. Seolah-olah dia sedang diancam oleh gelombang pasang yang mengamuk. Meskipun Ye Gui yang tak kenal takut sedikit ceroboh, dia masih berbakat. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih tetap tidak takut. Cincin jiwa kelimanya bersinar lagi. Dia mengayunkan pedangnya ke arah tembakan naga yang mendatanginya. Ketajaman pedangnya memang luar biasa. Bola Dragon Fire terpotong terpisah, dan 2 bagian menyapu melewati tubuhnya. Namun, dia tidak mendapatkan kemajuan dari serangan ini. Dia bahkan terhuyung mundur beberapa langkah dan menjadi sedikit pucat. Bagus. Wakil pemimpin tidak bisa membantu tetapi berseru di area istirahat. Dia terkesan, pemanggilan fusi, ini adalah teknik yang sangat langka. Tulang naga sebelumnya luar biasa. Nangong Wan, kamu telah berkontribusi besar bagi gereja dengan menemukan bakat yang sangat berbakat. Namun, aku khawatir Tang Wu tidak bisa menjadi murid kamu. Aku akan melaporkan kepada pemimpin sendiri. Dugaan kami sebelumnya mungkin benar. Dia adalah putra suci gereja kita. Iya. Sementara Nangong Wan menyesal, dia lebih tercengang. Meskipun kultivasinya tampaknya tidak terlalu kuat, terbukti bahwa ia memiliki potensi besar dari kemampuannya untuk memanggil seorang naga tulang dewasa. Pemimpin itu marah beberapa hari yang lalu ketika Yan Feng meninggal. Meskipun kemampuannya tidak sebanding dengan Yan Feng, potensinya tampaknya lebih tinggi. Jika panggilannya selesai, dia mungkin bisa memanggil seluruh drago tulang. Jika itu masalahnya, dia bahkan bisa mengalahkan titol Douluo yang normal. Tentu saja,
Aku takut dia setidaknya harus menjadi Douluo berjudul sebelum dia bisa melakukan hal seperti itu. Setelah memaksa Ye Gui kembali, 7 liches di sekitar Huo Yuhao juga menghilang. Dia terus membaca mantranya, dan pintu putih pucat mulai naik di depannya. Buka, pintu spektral. Huo Yuhao akhirnya meneriakkan frasa yang bisa dimengerti oleh penonton. Setelah dia memanggil pintu, Huo Yuhao berjalan melewati pintu itu dan menghilang. Setelah ini, pasukan kerangka mulai bergegas keluar dari pintu, dan menyerbu ke arah Ye Gui. Pasukan kerangka ini semua memiliki lapisan emas di tubuh mereka. Sebagai mayat hidup, sifat terbesar mereka adalah bahwa mereka tidak takut mati. Ye Gui menebas dengan pedangnya. Setiap kali dia menebasnya, beberapa kerangka runtuh ke tanah. Namun, ekspresinya berubah lebih dan suram. Malaikat sucinya seharusnya menjadi kutukan dari makhluk-makhluk jahat dan penguasa jiwa. Selama dia membunuh makhluk jahat dan memurnikan mereka, kultivasinya sendiri akan dilengkapi dengan kekuatan pemurnian. Akibatnya, kekuatan jiwanya akan dipulihkan, dan kultivasinya akan meningkat. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Namun, hantu-hantu ini tampaknya benar-benar memiliki unsur cahaya di dalamnya. Mereka tidak takut akan kesuciannya. Cahaya sucinya tidak begitu efektif melawan mereka, dan bahkan jika dia membunuh mereka, dia tidak diisi kembali. Apakah mereka benar-benar tipe undead? Kerangka hanya membentuk gelombang pertama. Setelah mereka muncul, liches yang tak terhitung jumlahnya juga mulai bergegas keluar dari pintu. Penunggang kuda kerangka yang lebih kuat juga mulai muncul di panggung. Mereka tidak kuat secara individual, tetapi mereka sangat kuat ketika mereka berkumpul. Mereka tak henti-hentinya karena mereka semua menuduh Ye Gui. Ye Gui mengangkat pedangnya, dan cincin jiwa keempatnya bersinar. Dia mengangkat sayapnya sebelum memukulnya dengan paksa. Tiba-tiba, lapisan cahaya suci mulai menyebar dari tubuhnya. Mayat hidup yang masuk hancur dan terlempar kembali. Formasi spiritual cahaya suci. Jika mayat hidup ini yang mengitarinya adalah mayat hidup biasa, formasi cahaya Roh Kudusnya akan memusnahkan mereka. Namun, undead tipe cahaya ini terlalu sulit untuk dihadapi. Bukan saja dia tidak menerima pengisian kembali, tetapi mayat hidup yang terbunuh hanyalah pasukan kerangka di bagian depan. Sisa mayat hidup terus bergerak maju. Mereka tidak mundur sama sekali. Sementara Ye Gui melepaskan gerakan pembunuhnya, dia tidak memulihkan kekuatan jiwanya. Dia mulai menjadi semakin suram. Di bawah panggung, Nangong Wan memuji, "Ya, Tang Wu harus menjadi anak suci. Momok yang bahkan tidak bisa dirusak oleh elemen suci. Itu terlalu ajaib." Selamat, Wakil Ketua.